Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Yudo Maulana Fikri dengan NIM 1809511039 dari kelas D. Kali ini saya akan bawakan case-based learning dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Adapun topik yang saya bawakan kali ini adalah pentingnya biosecurity pada peternakan babi. Adapun latar belakang yang saya ambil yaitu yang pertama, peternakan babi rentan terhadap penyakit menular seperti ASF atau African Swine Fever, Hog Cholera, dan flu babi. Penyakit pada babi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan penurunan produktivitas. Biosecurity adalah upaya penting untuk mencegah masuk dan penyebaran penyakit di lingkungan peternakan. Penerapan biosecurity yang tepat menjaga kesehatan ternak dan kelangsungan usaha peternakan. Ada perumusan masalahnya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan biosecurity peternakan babi? Yang kedua, apa saja prinsip dan tindakan biosecurity yang perlu diterapkan pada peternakan babi? Dan yang ketiga, bagaimana penerapan biosecurity dapat mengurangi risiko penyakit? Tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama adalah pengertian biosecurity. Biosecurity sendiri adalah serangkaian langkah untuk mencegah masuk, penyebaran, dan keluar patogen dari peternakan. Biosecurity sendiri mengatur pengendalian lalu lintas manusia, hewan, peralatan, dan pakan. Seperti siapa yang boleh dan siapa boleh masuk ke dalam peternakan, bagaimana barang, pakan, dan peralatan dibersihkan, dan bagaimana hewan sakit atau hewan baru dikelola agar tidak menularkan penyakit ke hewan lain. Tujuan utamanya sendiri adalah menjaga kesehatan ternak dan mencegah penyebaran penyakit. Selanjutnya ada prinsip biosecurity. Yang pertama adalah zona bersih dan zona kotor. Zona bersih dan zona kotor dipisahkan antara area produksi dan area luar. Adapun seperti area produksi itu seperti peternakan, kandang, dan area kotor adalah parkiran, gudang. Adapun untuk menghindari kontak langsung antara kedua zona ini. Yang kemudian ada kontrol akses, yaitu batasi orang yang masuk ke dalam area peternakan. Yang hanya boleh masuk ke dalam area peternakan hanya tugas yang berkepentingan saja, dan itu pun mereka harus mengikuti prosedur pembersihan. Yang ketiga, sanitasi. Semua kendaraan, peralatan, dan orang harus melalui desinfektan sebelum masuk. Kebersihan kandang dan lingkungan juga harus selalu dijaga. Yang kemudian ada manajemen ternak. Hewan baru harus dikarantina minimal 2 minggu. Hewan sakit juga harus segera diisolasi untuk mencegah penularan ke babi yang sehat. Dan yang kelima ada pengendalian hama, yaitu untuk mencegah masuknya tikus, burung, serangga, dan hewan liar yang dapat membawa penyakit ke kandang babi yang sehat. Selanjutnya ada tindakan biosecurity yang bisa dilakukan peternak kepada peternakannya. Yang pertama adalah penggunaan pakaian khusus dan alat kaki khusus. Petugas harus menggunakan pakaian dan alat kaki khusus di dalam area peternakan. Yang kedua adalah adanya bak disinfektan di setiap pintu masuk. Bak disinfektan harus tersedia dan digunakan setiap kali masuk dan keluar dari peternakan. Yang ketiga, vaksinasi rutin dan pemeriksaan kesehatan berkala. Semua babi harus divaksinasi sesuai jadwal dan dilakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Yang keempat, babi baru dikarantina minimal 2 minggu sebelum bergabung dengan ternak lainnya. Dan yang kelima, pengelolaan limbah dan bangkai. Bangkai dan limbah harus dibuang dengan cara yang benar dan aman agar tidak menjadi sumber penyakit. Adapun kesimpulan dari pemaparan materi saya kali ini, yang pertama adalah biosecurity adalah kunci untuk mencegah dan mengendalikan penyakit di peternakan babi. Penerapan biosecurity secara disiplin mampu menjaga kesehatan ternak, meningkatkan produktivitas, dan mencegah kerugian ekonomi. Semua pihak di peternakan harus memahami dan mematuhi standar biosecurity yang telah ditetapkan. Sekian pemaparan materi saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.